Baik, berikut ini adalah briefing ETS mata kuliah kreativitas. Ya, briefing ETS kali ini adalah ETS mata kuliah kreativitas tahun ini yaitu berupa fun games atau outbound kreatif berjudul Rintangan Maut. Apa itu? Rintangan Maut adalah outbound kreatif sebagai bentuk evaluasi tengah semester mata kuliah kreativitas. Pelaksanaannya hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, berarti minggu kedua ETS, ya. Untuk jamnya pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jadi pastikan kalian kosongkan waktu di jam tersebut karena semua harus hadir ikut Fun Games ETS ini. Lokasinya di Giriloka UPN Veteran Jawa Timur, jadi indoor. Jadi aman ya, nggak kena panas. Insya Allah sementara seperti itu. Ini proses perizinan lokasi masih di proses. Jadi mudah-mudahan kita bisa memakai Giriloka UPN Veteran Jawa Timur untuk bermain atau fun games ini. Nah, perhatikan ini teman-teman, brief pembagian kelompok. Jadi masing-masing kelas dibagi menjadi dua kelompok. Anggota kelompok terdiri dari 9 sampai 10 orang. Nah, Bu, gimana Bu kalau kelasnya itu lebih dari 20 orang gitu ya? Maka intinya kalian itu membuat kelompok yang terdiri dari 9 sampai 10 orang. Begitu ya. Jadi kalau ada sisa, maka mahasiswa tersebut harus gabung ke kelas lain. Jadi contohnya ya, di kelas saya sendiri itu mahasiswanya satu kelas tuh 24. Nah, ketentuannya ini kan maksimal, ini langsung saya tulis aja ya, maksimal. Maksimal 10 orang. Nah, di kelas saya itu totalnya 24 orang. Maka hanya ada dua kelompok kan? Kelompok satu 10 orang, kelompok dua 10 orang. Sisa kan sisanya 4. Maka 4 orang ini harus bergabung ke kelompok kelas lain. Ya, boleh kelas B, kelas C, kelas D, terserah. Pokoknya gabung ke kelompok kelas lain. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kami tidak menentukan. Silahkan kalian membuat kelompok sendiri. Tetapi itu tadi ya, berdasarkan kelas dulu. Jadi kami tidak mau anggotanya itu satu kelompok itu terdiri dari berbagai kelas. Ada kelas A, B, C, D, E, F, G. Tidak, karena itu akan menyulitkan penilaian dan entry nilai. Ya, jadi langsung saja kan kelompoknya itu berdasarkan NPM di kelas tersebut, urutan absen di kelas tersebut ya. Jadi kelas A misalkan NPM mulai urut nomor 1 sampai 10 yaitu kelompok 1. Nomor 11 sampai 20 dia kelompok 2. Kemudian yang nomor 21 sampai 20 sekian ya, itu nanti baru gabung ke kelas yang lain. Itu ya. Kemudian, peran anggota kelompok diantaranya membuat konsep rintangan maut. Jadi, konsep permainannya ini seperti apa? Itu kalian membuatnya, kemudian mengeksekusi konsep rintangan di kelompoknya menjadi pemain. Kan tadi 10 orang. Yang menjadi pemain inti itu adalah 8 orang yang harus berjaga di 8 titik. Dua orang lainnya sebagai apa, Bu? Satu sebagai pemain cadangan dan satu orang ini sebagai konseptornya, ya, sebagai sutradaranya. Itu. Nah, bagaimana konsep dan tata tertib pertandingan ini? Pertama, masing-masing kelompok membuat konsep rintangannya sendiri yang dinilai paling kreatif dan seru untuk dimainkan. Total kelompok kurang lebih ada 16 ya, tetapi kami belum menghitung semuanya, ini masih perkiraan, kurang lebih ada 16 kelompok. Dibagi menjadi dua grup besar, kami namakan grup gangster dan grup yakuza. Nah, ini berarti akan ada 8 rintangan dalam satu grup. Jadi grup gangster itu ada 8 rintangan atau 8 game. Grup Yakuza itu juga ada 8 game yang harus dimainkan. Oke.
Setiap kelompok menyiapkan 8 orang untuk berjaga di 8 titik untuk melanjutkan perlombaan secara estafet. Dan kalian harus membawa satu benda yang akan dioper kepada anggota tim yang berjaga pada setiap pos. Contoh, tongkat atau enggak kalung ya. Kalau tongkat kan harus bawa, jadi terbatas gerakannya. Mungkin bukan tongkat ya, kalung gitu. Kalau kalung kan enak tuh, bisa dibawa sambil main nggak jatuh. Jadi setiap habis selesai main di pos satu, kalian oper kalungnya ke pemain kedua. Nah, pemain kedua nanti main di game yang kedua, selesai, ngoper lagi ke temennya yang di game ketiga, 4, 5, 6, sampai ke 8. Gitu ya, dioper. Nah, bisa kalung, bisa bando, atau apapun yang sekiranya cepat ketika dioper kepada temennya. Nah, yang berhasil melewati seluruh rintangan paling cepat adalah yang menang. Jadi gini teman-teman, jadi nanti ketika Prit mulai, itu akan ada dua kelompok yang main secara bersamaan. Nah, jadi gamenya itu di kalian setiap kelompok itu menyiapkan dua alat permainan. Jadi misalkan gamenya itu menyusun gelas dengan sumpit gitu ya. Ini kelompok satu. Nah, kalian menyiapkan dua set gelas dan alat sumpitnya. Menyiapkan dua set alat dan bahannya untuk dimainkan oleh kelompok satu dan kelompok dua secara bersamaan. Gitu. Nanti yang paling cepat nyampe di garis finish, ya dia yang menang. Nanti saya simulasikan ya, ada gambarnya supaya lebih jelas. Kemudian, jika gagal dalam satu game, maka pemain wajib mengulang game tersebut dari awal. Diperbolehkan mengganti pemain. Jadi kalau misalkan kalau ada pemainnya kelelahan atau aduh kok nggak bisa-bisa sih tangannya tremor gitu, diganti sama pemain lain boleh. Nah itu fungsinya pemain cadangan. Itu ya. Nah, ini simulasinya nih. Ada grup gangster sama grup Yakuza. Grup gangster itu adalah kelas A, B, C, D, ya, yang dibagi dalam satu kelas itu kan dibagi tadi, dipecah ada A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Kemudian yang grup lainnya atau kelas lainnya itu kita namakan grup Yakuza. Di sini betul ya, kelasnya itu EFJK, betul nggak? Halo? Badannya untuk. Halo? Halo, ada orang? Sepertinya benar, Bu. Oh, iya, ya. Saya kira saya kepental dari Zoom tadi. EFJK, apakah betul ya? Itu, Bu, izin koreksi. Kemungkinan K itu tidak ada. Hmm? Lalu A, B, C, D, E. EFJ. A, B, C, D, E, F, G. G nggak ada. J. Pokoknya G itu nggak ada, Bu. A, B, C, D, E, F, G. K yang nggak ada. Adanya A, B, C, D, E, F, J. Ada ya? Teman-teman, I nggak ada ya, teman-teman. Yang K yang nggak ada ya. I sama G yang Hah? tidak ada. I dan G. I, I, G, K. I, mana ada I? Saya nggak nulis I di sini. Tidak ada, cuman memberitahu saja, Bu. Saya yang ada A, B, C, D, E, F, J. Ya, Benar. Bu. J Benar saja. kan? Ya sudah ini. A, B, C, D, E, F, J. Kalau gitu gini aja deh, untuk memudahkan pembagian kelompoknya supaya nggak bingung, gimana ya?
dosen atau mahasiswa nih yang menetapkan anggota kelompok? Kalian punya nggak database-nya tiap kelas? Tidak punya, Bu. Tidak punya ya. Kalau tidak punya, kalau begitu Bapak Ibu dosen saja yang membagi kelompoknya ya, supaya mudah. Nanti kami share di grup pembagian kelompoknya. Iya, Bu. Itu aja ya. Oke. Baik, Bu. Baik, Nah, Bu. ini Baik, Bu. perhatikan kembali ke simulasi ya. Ini anggap saja kelompoknya seperti ini. Nanti kelompok A1 dan A2 bertanding. Nah, bertanding bersamaan gitu ya, jam 7 misalkan tet. Nih, A1, A2 main. Bersamaan dengan di grup Yakuza E1 dan E2 juga main barengan. Jadi lokasinya itu ini bersebelahan gitu, di sisi kiri sama sisi kanan. Mainnya bareng, gamenya pun berbeda gitu. Lah, nanti dari A1, A2 misalkan A2 yang menang. Nanti tanding sama pemenang dari B1, B2 gitu. Terus sampai akhirnya di final gitu ya, final. Di sini final. Nanti siapa yang menang dari grup gangster dan siapa yang pemenang dari grup Yakuza begitu. Nah, ini kita masuk ke denah dulu ya. Kalian kan udah pernah tuh ke Giri Loka, jadi bisa membayangkan ya denahnya seperti apa. Nah, di sini nanti yang bertugas di grup gangster ada Budiana dan saya. Di Yakuza ada Pak Ai dan Pak Pungki. Atau sebaliknya ya, ini ditukar aja nih. Bentar, biar laki-laki perempuan gitu. Kemudian di sini saya minta dari kalian ini ada satu orang yang bertugas menjadi fotografer dan juga videografer yang membuat after movie. Nah, ini silakan nanti yang bersedia, silakan menulis nama dan NPM di grup. Nanti dia akan tetap mendapatkan nilai ya sesuai dengan pembagian kelompok gitu. Oke ya. Kemudian di nah ini ya, oh tunggu dari denah ini ya. Jadi kita akan mainnya seperti ini arah utara ya. Terus ini panggung barat. Nah, denahnya seperti ini teman-teman. Kalian tuh berjejer di sini ya. Ini yang grup gangster dan ini grup yakuza ya. Bentar, ini ini nih, ini yang benar. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi di grup gangster akan ada 8 game, yaitu game A1, yaitu berarti game ini itu dibuat oleh kelompok A1. Game ini keluar ya, Rek ya. Kursor saya terlihat ya. Terlihat, Bu. Oke, nah ini Keluar, Bu. game yang dibuat oleh kelompok A2 dan seterusnya. Gitu ya. Ditatanya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di A1 tadi kan saya sudah bilang, kelompok A1 itu menyiapkan 2 set alat dan bahan. Maka kalian menata di sini dan di sini. Nanti kelompok 2 juga begitu, menyiapkan alat dan bahannya di sisi kiri dan kanan. Seterusnya sampai kelompok yang D2, gitu ya, menyiapkan 2 set alat dan bahan untuk bermain, gitu ya. Sama juga dengan kelompok Yakuza. Ya, di kelompok Yakuza juga begitu. Kelompok E1 menyiapkan
dua set alat dan bahan di E1 dan E2. E1 di sini, di kiri dan di kanan. Dan seterusnya sampai sini. Itu ya. Oke. Nah, kita simulasikan. Nah, ini ya. Simulasi. Ini untuk perumpamaan saya ambil dari satu kelas ya. Di sini simulasi kelompok A1 dan A2. A1 terdiri dari Leni, Rara, aku, Marcel, Husnun, Asmia, Kanza, Erlin, Sultan, dan Zafrani. Nah, kan ada 10 orang. Nomor 1 sampai 8 dia bertugas sebagai pemain di tiap pos. Maka dia harus berdiri di sini ya. Leni berdiri di game A1, Rara berdiri di game A2, aku dan seterusnya sampai Erlin berdiri di D2. Udah semua berdiri di masing-masing game ya. Kemudian yang Sultan ini bertugas sebagai konseptor. Dia tidak bermain, ya, tetapi di situ dia boleh sebagai supporter, sebagai sutradara yang mengatur, memberikan semangat ke teman-temannya. Kamu harus nanti begini, 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 gitu ya, mengatur strategi dan seterusnya. Terus Zafrani ini bertugas sebagai pemain cadangan. Ya, kalau ada temannya yang tumbang atau sekiranya kok dia nggak bisa main kelamaan di pos itu, maka boleh diganti sama pemain cadangan. Seperti itu ya, atau sakit itu tiba-tiba nggak boleh diganti sama Zafrani sebagai pemain cadangan. Nah, kemudian di sebelahnya ini kelompok A2 main tanding nih, A1 dan A2 tanding bersamaan. Di sini ada Hilary, Rajwa, Nashifa, Zanifa, Safa, Kusnul, Tian, dan Fiona. Sedangkan Bedar menjadi konseptor, Keisha menjadi pemain cadangan. Oke, masing-masing nama yang ada di sini sudah berdiri di pos gamenya masing-masing. Lalu juri atau wasit ya itu akan meniupkan peluit. 1, 2, 3. Prit. Maka Leni dan Hilary mulai main ya. Yang lain, yang 7 atau 14 orang lainnya diem dulu. Gitu ya, diem dulu nggak main ya, diem dulu. Nunggu Leni sama Hilary ini menyelesaikan di game A1. Kalau sudah, Leni dan Hilary harus menyerahkan barang yang estafet tadi, entah kalung atau bando atau apapun itu kalau Leni ke Rara, Hilary ke Rajwa. Kalau sudah menerima barang estafet, maka Rara dan Rajwa baru boleh main. Baru mulai main di memainkan game yang dibuat oleh kelompok A2 ini tadi. Ya, tetep main. Udah selesai, cepet 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 cepet. Maka Rara oper ke aku oper ke Marcel, Marcel oper ke Husnun dan seterusnya sampai terakhir pemain di kelompok A1 adalah Erlin. Nah, siapa di sini yang paling cepat ke sampai finish? Apakah Erlin atau Fiona? Maka kelompok itulah yang menang di babak pertama. Paham ya? Kalau babak pertama udah selesai, masuk ke pemain berikutnya, yaitu kelompok B1 bertanding melawan B2. Setelah selesai, kelompok B lanjut C1 tanding melawan C2. Lanjut lagi D1 melawan D2. Nah, dari para pemenang tadi, main lagi di game yang sama ini tadi, di gamenya Gangster. Gitu ya. Jadi sampai ketemu satu juara di grup Gangster. Kayak gitu ya. Nah, penjelasan ini berlaku sama di grup Yakuza. Gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti baru saya buka sesi diskusi ya. Contoh konsep rintangan atau game ya. Konsep rintangan atau game. Stepping stone atau batu pijakan dilalui dengan melompat, tetapi setiap memijak itu ada kuis yang harus dijawab atau tantangan yang harus diselesaikan. Misalkan harus menyanyi Mars Bela Negara atau harus menyanyi lagu ini, tetapi huruf vokalnya diganti dengan A, O, I, O misalkan. Tetapi dengan melompat-lompat itu. Kemudian ada rintangan juga game yang harus
ada merayapnya, boleh bergelantungan atau meniti lintasan, berseluncur, bisa dengan papan skateboard yang di kayu pakai tongkat juga boleh, atau ngontel sepeda kecil roda 3 boleh, meletuskan balon yang di dalamnya ada benda yang harus diambil, dan sebagainya. Jadi pastikan game kalian itu ada rintangan atau tantangannya, ya. Nah, namun rintangan atau tantangan itu harus bisa dimainkan dalam durasi maksimal 2 menit, Rek. Ojo lama-lama, ya. Maksimal 2 menit. Jadi kalian harus melakukan simulasi. Nanti kan kalian tuh asistensi gamenya ini ke dosen masing-masing. Kalau udah diasis, kalian bikin alatnya, terus kemudian kalian simulasikan, bener nggak ini bisa dimainkan selama 2 menit. Kalau lebih, maka harus disesuaikan. Entah rintangannya dikurangi atau tingkat kesulitannya disesuaikan. Kemudian, rintangan yang dibuat harus bisa dilewati dengan baik berkali-kali, artinya tidak rusak dalam sekali pakai, karena satu game itu kan akan dimainkan banyak kelompok ya. Nah, belum lagi yang kalau salah harus ngulang, kalau gagal harus ngulang. Nah, itu harus kuat gitu alat dan bahan yang dipakai. Tidak boleh ada rintangan yang membahayakan nyawa, ya nggak boleh yang ekstrim. Ini namanya fun games, jadi harus fun. Semua harus memperhatikan faktor safety, jadi tidak boleh ada api, tidak boleh ada benda tajam, ya. Itu. Jika perlu peserta boleh menggunakan helm. Kalau harus merangkak di apa gitu ya, nah, biar aman harus pakai helm gitu boleh. Setelah pertandingan selesai, seluruh mahasiswa wajib ikut membersihkan lokasi dari sampah. Pastikan bersih sebelum kita meninggalkan Girlock. Kemudian kalian harus bawa air minum sendiri-sendiri dan harus sudah sarapan ya sebelum bertanding. Karena ini fisik ya sampai siang. Jadi pastikan perut kalian sudah terisi dulu ya biar kuat. Kami menyiapkan reward bagi para pemenang. Juara satu di masing-masing kelompok gangster maupun yakuza berhak mendapatkan nilai A. Automatically dapat nilai A plus saving 10 poin untuk nilai EAS. EAS. Jadi nanti kalau kalian EAS-nya nilainya jelek, katakanlah cuma dapat 60 gitu ya. Terus kalian yang juara satu waktu EPS itu dapat tambahan 10 poin karena punya saving. Oh, ya. Kemudian kita sediakan juara satu bagi game paling kreatif dapat hadiah hiburan, juara dua game paling kreatif, dan juara tiga game paling kreatif. Oh ya, juara tiga paling kreatif. Jadi juara satu, dua, tiga dilihat dari game yang paling kreatif, baik itu di Gangster ataupun di Yakuza. Dapatkan hadiah hiburan. Oke, itu saja briefingnya. Silakan jika ada pertanyaan. Halo? Silakan, ada pertanyaan nggak? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan. Saya Muhammad Asrafil Ali ingin bertanya Bu. Itu kan yang juara satu atau dua kan mendapatkan nilai A. Jika yang tidak juara, apakah tetap dapat nilai A atau di bawahnya Bu? Terima kasih. Oh, yang nggak dapat juara, nilainya berapa gitu tak? Iya Ya, Bu. nilainya tergantung permainan kalian nanti dan tergantung dari game yang kalian buat nanti itu seperti apa kan kita belum tahu. Ya, dinilainya dari situ. Unsur kreativitas yang dinilai ya. Jadi pastikan gamenya kalian tuh kreatif, nggak cuman nyontek dari YouTube atau dari manapun. Silakan dari sistem cara bermain jelas nggak Rek? Kok jangan ada yang bingung dan miss loh ya. Karena cutting kalian dulu itu miss.
Oh, sih nggak paham ngono. Harus disuruh nyiapin dua alat, dua set. Nyiapinnya cuma satu. Ya nggak bisa dibuat main lah. Harus nyiapin dua ya. Per kelompok menyiapkan dua set alat permainan. Habis itu harus ada benda-benda yang dioper. Tuh, siapin. Satu game dimainkan oleh satu orang, ya. Pastikan dimainkan satu orang. Jadi konsep kalian nanti ketika asistensi, yo ditulis nanti ya. Jadi kalian nanti kan asistensi. Asistensinya itu tiap kelompok membuat tiga alternatif desain game. Nah, kemudian di situ dilengkapi dengan sketsanya. Sketsa tahapan bermain, satu, dua, tiga, sampai selesai itu seperti apa. Lalu diberi keterangan di sampingnya. Pertama, pemain harus ini. Kedua, pemain begini. Ketiga, pemain seperti ini. Ada sketsanya. Pakai pensil di kertas A4 gitu aja, nggak masalah. Itu. Kemudian kalian tuliskan alat dan bahan yang diperlukan apa aja. Tulis di situ. Set, 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 set. Nah, game itu harus dimainkan satu orang saja ya. Nih, jangan sampai salah paham. Dulu itu kateng kalian dikiranya 8 orang itu main dalam satu game. Enggak. Satu game dimainkan satu orang. Tapi estafet ke game 2, 3, 4, 5, sampai 8. Itu ya. Di konsep permainannya, satu game dimainkan satu orang. Yo, ada lagi pertanyaan? Yang bingung-bingung, ditanyakan sekarang loh ya. Jangan ada miss. Jelas tarik. Temenan lagi. Tuh, kalau sing takon ya, arek iki. Hmm. Halo? Oh ini. Zanifa Alia, kelompoknya berarti menunggu dari pembagian. Iya, betul, menunggu pembagian dari dosen ya. Kami yang akan membagi, karena yang punya database-nya itu kami. Kalian nggak ada database-nya. Sudah, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup briefing untuk bulan. Ya, saya mau bertanya, asistensinya itu tenggat waktunya kapan ya, Bu? Oh ya, betul. Asistensinya selama seminggu ke depan. Berarti sekarang apa? Main gamenya kan 21 ya. Berarti maksimal tanggal 14. Silakan menghubungi dosen masing-masing nanti sesuai pembagian kelompok ya. Baik, terima Mm. kasih, Bu. Ya, setelah di ACC, kalian bisa menyiapkan simulasinya dan menyiapkan alat dan bahannya. Tanggal 21 kita main. Oke, terima kasih. Sapa ya, udah jelas. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain silakan Dek, yang mau tanya. Bu izin bertanya, Ya, di sana. ini yang fotografi sama videografinya dua orang seangkatan ya, Bu? Iya, betul, seangkatan. Saya minta 2 volunteer. Berarti sekalian mengedit after movie-nya juga. Iya, iya dong. Kalian jadi editor. Pakai HP aja. HP biasa, nggak apa-apa, biar cepet. Oke, terima kasih, Bu. Oke.
Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk dress code di hari hari H itu apa ya, Bu? oh iya, pinter kamu ya. Dress code-nya baju olahraga bebas yang nyaman. Ya, boleh pakai Oh, kaosmu kemarin waktu maba kampus bela negara yang hijau-hijau itu boleh. Ya, bebas, Dek. Yang penting nyaman, pakai kaos, training, dan sepatu kets, olahraga gitu aja. baik, terima kasih, Bu. Oke. Bu, izin bertanya Ibu, Silakan. untuk yang dokumentasi foto dan video itu masih masuk di kelompok nggak Bu? Atau nggak masuk di kelompok? Hah? Gimana? Ulangi, Bintang. Untuk yang dokumentasi foto sama video itu masih gabung sama kelompoknya buat menjalankan game atau terpisah Ibu? Gabung sama anggota kelompoknya. Jadi cuma di hari H aja ya Bu buat Ya, ambil betul. foto dan video. Ah, gitu. Jadi yang bertugas jadi fotografer dan videografer itu tetap bikin konsep, diskusi, membantu menyiapkan alat dan bahan gitu ya. Nah, tapi dia ini jangan diploting sebagai pemain inti. Berarti dia itu yang pemain cadangan, boleh, atau konseptor gitu ya. Itu boleh. Sehingga di pada hari hanya dia bertugas sebagai fotografer dan videografer, nggak main. Itu aja. Tapi nilainya tetap ikut nilai kelompok tadi. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Peta gamesnya apakah ada maksimal ukurannya? Semisal satu peta game berapa meter gitu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas usulannya. Satu petanya maksimal 3 meter. 3 kali 3. Ya, maksimal 3 kali 3 meter ya, satu peta game. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya sementara cukup sekian. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup ya, Rek. Terima kasih.